scroll TikTok tanpa sadar, kita masih fokus atau malah mulai kehilangan kendali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Tutor serta teman-teman sekalian. Kalau kita perhatikan, sekarang hampir setiap aktivitas selalu dekat dengan namanya sosial media. Bangun tidur, yang pertama kali dicari sering kali adalah ponsel. Sebelum tidur pun banyak dari kita yang masih membuka TikTok, Instagram, atau YouTube Short hanya untuk sebentar aja. Namun, tanpa sadar, waktu terus berjalan begitu cepat. Awalnya memang terlihat sederhana. Kita hanya ingin mencari hiburan setelah lelah belajar atau beraktivitas. Tetapi, kebiasaan tersebut lama-kelamaan membuat kita sulit lepas dari layar. Tanpa sadar, fokus sudah mulai berkurang, waktu belajar menjadi terganggu, bahkan pikiran terasa lebih lelah. Saya rasa hampir semua orang pernah mengalami hal seperti itu, termasuk saya sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang kebiasaan scroll media sosial secara berlebihan, atau yang sering disebut dengan doom scrolling, serta dampaknya terhadap fokus dan kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang saya hormati, di era digital saat ini, media sosial memang memberikan banyak manfaat. Kita bisa memperoleh informasi dengan cepat, berkomunikasi dengan siapa aja, bahkan belajar berbagai hal baru hanya melalui ponsel. Namun, di balik kemudahan tersebut, ada satu kebiasaan yang sering tidak kita sadari, yaitu terus-menerus scroll media tanpa tujuan yang jelas. Kadang membuka TikTok hanya untuk melihat satu video, tetapi setelah itu muncul video lain yang lebih menarik, lalu berlanjut lagi tanpa henti. Tahu-tahu waktu sudah berjalan lama, sementara tugas belum selesai dan pekerjaan lain tertunda. Kebiasaan seperti ini perlahan mempengaruhi cara kita fokus. Kita menjadi terbiasa menerima informasi yang cepat dan singkat. Akibatnya kita harus membaca materi kuliah, belajar atau mendengarkan penjelasan yang panjang. Kita jadi mudah bosan dan sulit berkonsentrasi. Bukan hanya itu, penggunaan media sosial yang berlebihan juga mempengaruhi kesehatan mental. Kadang kita terlalu sering melihat kehidupan orang lain yang terlihat sempurna di media sosial. Lalu tanpa sadar mulai membandingkan diri sendiri. Apa yang merasa hidupnya kurang menarik, merasa tertinggal lah, bahkan merasa tidak cukup baik hanya karena melihat apa yang ditampilkan orang lain di internet. Padahal tidak semua orang yang terlihat di media sosial itu menggambarkan keadaan sebenarnya. Teman-teman, menurut saya media sosial sebenarnya bukan sesuatu yang harus dijauhi. Media sosial tetap bisa menjadi tempat mencari hiburan, informasi, dan pengetahuan baru. Banyak juga konten positif yang dapat memberikan motivasi dan membantu kita berkembang. Namun, yang paling penting adalah bagaimana cara kita menggunakannya. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengikuti kehidupan di dunia digital sampai lupa memperhatikan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Jangan sampai kita lebih sering menatap layar dibanding berbicara langsung dengan orang-orang terdekat. Nah, karena itu kita perlu belajar menggunakan media sosial lebih bijak. Misalnya dengan membatasi screen time, mengurangi penggunaan ponsel sebelum tidur, atau mencoba fokus saat belajar tanpa gangguan notifikasi. Mungkin terlihat sederhana, tapi kebiasaan kecil seperti itu bisa membantu kita lebih tenang, lebih fokus, dan lebih menghargai waktu yang kita miliki. Nah, teman-teman sekalian, teknologi dan media sosial memang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Kita tidak mungkin sepenuhnya lepas dari itu, namun jika sampai kita kehilangan kendali atas diri sendiri,
karena terlalu tenggelam dalam dunia digital, gunakan media sosial seperlunya, ambil manfaatnya, nikmati hiburannya, tetapi tetap tahu batas dalam menggunakannya. Karena pada akhirnya, waktu, fokus, kesehatan mental, dan hubungan kita dengan orang-orang sekitar jauh lebih berharga dibandingkan kita scroll tanpa arah. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mungkin apabila saya ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf atas penyampaian saya. Terima kasih atas teman-teman semua atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.